Oke, ini keluar ya, kita lihat. Roy Suryo ini ruwet amburadul bikin heboh aja ya. Ini pomone baju disetelika bersih, pomone HP diinstal ulang ini ya. Coba nanti kita lihat satu kartunya lagi ya. Oke, kartunya adalah 10 waruh hitam. Ini remuk jobo jeru nanti akhirnya. Kalau nggak percaya nanti lihat aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Ya teman-teman, sudah kita ada video ya yang menurut saya cukup menarik gitu loh maksud saya ya, yaitu tentang si Roy Panci yang diramalkan oleh seorang ahli kartu tarot ya. Katanya Roy Panci akan amburadul dan remuk luar dalam. Masa sih? Kok saya ikut senang dengan ramalan ini? Saya berharap ini ramalan benar-benar terjadi. Atau gini aja loh, sekalian saja Pak ya, suruh malaikat menjemputnya biar nggak bikin gaduh aja di negeri ini ya. Hah? Karena di dunia ini dia hanya bikin ribut aja kerjaannya. Aduh. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Apakah seperti ini ya Raja Panci yang dimaksud oleh banyak netizen? Silakan teman-teman tulis di kolom komentar. Ini sih bukan Raja Panci ya, ini Raja Teflon ini namanya. Karena itu bukan panci, itu teflonnya bikin itu loh, martabak. Martabak manis ya, iya kan, terang bulan ya kan. Lanjut. Dia bahkan mengaku-ngaku S2, itu semuanya bodoh. Semakin lama semakin menjadi. Saya akan prediksi ya untuk Roy Suryo dan kawan-kawan. Ini prediksi lintas negara ini ya. Tak buka kartunya. Saya akan lihat keadaannya ya. Kita lihat ya. Kita hitung. Oke, ini keluar ya. Kita lihat. Roy Suryo ini ruwet amburadul bikin heboh aja ya. Ini pomone baju disetelika bersih, pomone HP diinstal ulang ini ya. Coba nanti kita lihat satu kartunya lagi ya. Oke, kartunya adalah 10 waruh hitam. Ini remuk jobo jeru nanti akhirnya. Kalau nggak percaya nanti lihat aja. Wis toh ya, tidak pernah meleset saya. Kartunya remuk jobo jeru ruwet pol kayak kisruh toh ya. Lihat nanti tanggal mainnya ya. Oke, mantap. Ya, saya berharap apa yang diramalkan oleh netizen barusan, oleh bapak-bapak barusan tidak hanya sekedar ramalan, melainkan sebuah kejadian nyata ya kan. Tadi kita dengar apa tadi? Roy Panci akan amburadul ya kan, akan amburadul kemudian akan remuk luar dalam ya. Saya berharap itu tidak hanya sekedar prediksi, tidak hanya sekedar ramalan. Saya berharap itu menjadi sebuah kenyataan. Kalau perlu, kalau misalnya Bapak punya nomor WA-nya malaikat, ya silakan di WA agar segera dijemput itu yang namanya maling panci. Lanjut. Laporan perkara ijazah palsu Bapak Jokowi di stop dan Pak Joko Widodo mempidanakan Roy Suryo. Yang lebih lucunya lagi, Roy Suryo ini mengajari puslap for Polri. Salam APBN, ambil positif, buang negatif, tonton videonya sampai habis. Aku mau tanya deh, Roy Suryo itu masih jadi pakar telematika kan? Bukan jadi pakar forensik kan? Apa gua salah? Coba dengerin dulu videonya Roy Suryo yang satu ini. Mabes Polri itu lebih transparan, lebih komprehensif. Salah satu contoh saja, misalnya menyelidiki satu lembar gitu ya, entah itu dikatakan lembar deskripsi atau ijazah. Kemudian katanya diraba. Kemudian diraba, tintanya itu katanya dari mesin cetak tekan gitu ya, handpress gitu. Terus kemudian dirasakan. Jadi ini hasilnya bukan hasil laboratorium tapi hasil perasaan, Mbak.
Baris Krim itu sudah mempunyai laborat yang sangat bagus, tidak kalah dengan Amerika gitu. Pada kesempatan ini saya katakan bahwa negara lain banyak belajar dari Indonesia. Kita punya laborat yang bagus dan punya sekolah penyidik yang bagus yang berada di Semarang yang namanya GCLEC. Itu diikuti berapa ratus negara yang belajar di Indonesia. Ini kayaknya gue ketinggalan informasi deh guys. Kayaknya Roy Suryo ini udah bukan pakar telematika lagi, tapi udah jadi ahli forensik deh. Udah beralih profesi gitu kayaknya ya. Tapi gimana sih nih Roy Suryo ini sebenarnya siapa sih dia? Bisa-bisanya dia ngajarin tim forensik Polri gitu loh. Jadi tahu nggak sih kalau forensik itu salah satu bagian pemeriksaannya itu juga bisa dengan indera peraba. Walaupun bukan metode utama untuk pemeriksaan ya, indera peraba itu bukan metode utama pemeriksaan forensik, tapi pemeriksaan forensik itu juga melalui indera peraba. Dalam identifikasi benda, kain, kertas, bagian tubuh, sentuhan itu bisa dipakai untuk mengidentifikasi walaupun tidak sepenuhnya. Karena indera peraba itu bisa menentukan tekstur dan bentuk. Tapi memang kalau memeriksa forensik dengan indera peraba itu harus hati-hati karena takut mengkontaminasi barang bukti atau menghancurkan barang bukti. Indera peraba itu bisa digunakan sebagai bantuan awal tapi bukan metode utama. Penyelidikan atau pemeriksaan resmi tim forensik itu juga dibutuhkan alat bukti ilmiah dan objektif. Roy Suryo ini kan katanya pintar ya, masa sih dia nggak tahu kalau uji laboratorium itu ada berbagai macam metode, ada berbagai macam cara. Jadi bukan mentang-mentang tiba-tiba alat buktinya dipegang atau apa, terus tiba-tiba berdasarkan perasaan hasilnya, ya bukan begitu. Terus kalau begitu huruf braille yang dipakai untuk huruf braille itu kan diraba gitu ya, berarti nggak akurat, ya kan nggak juga, gimana sih? Udahlah kata gue ini mah menurut Roy Suryo kagak ada metode yang benar kecuali metodenya dia sendiri. Hati kalau udah terbungkus rasa iri, dengki, dendam, benci, biar benar sekalipun akan tetap menjadi salah. Kadang-kadang ini orang lucu juga nih buat jadi bahan lawakan di tongkrongan gitu, lucu gitu. Gue kalau ngikutin pola pikirnya Roy Suryo ya, lama-lama gue yang stres. Tapi nggak apa-apa, gue pikir Roy Suryo ini memiliki rasa percaya diri yang sangat tinggi. Tapi ingat Pak Roy, segala hal yang berlebihan itu sifatnya tidak baik. Obsesi terhadap sesuatu itu bagus Pak, tapi kalau berlebihan itu tidak baik. Kalau Bapak mau menguji metode Bapak sendiri sesuai dengan keahlian Bapak, ya silakan Bapak uji dengan metode telematika yang Bapak miliki untuk menguji keaslian atau kepalsuan ijazah Pak Jokowi. Jangan acak-acak komentarin Puslap for Polri gitu loh. Jangan meragukan tim forensik. Gak boleh inilah, harus komprehensif, transparan dan segala macam. Pak, itu mereka tuh udah punya metodenya sendiri Pak. Saya yakin telematika sama forensik itu dua profesi yang berbeda gitu. Punya uji cobanya masing-masing, punya statistikanya masing-masing, punya laboratoriumnya masing-masing, metode, cara apapun itu beda Pak, telematika sama forensik. Secara nggak langsung ya, si Pak Roy Suryo ini nih sudah merendahkan kapabilitas Bareskrim Polri, sudah merendahkan kapabilitas Cyber Polri kita, tim forensik Indonesia gitu. Kayak apa sih? Ini orang nyari apa sih? Sebegitu obsesnya sama ijazah palsu seseorang, itu obses banget sama ijazah orang. Udahlah ya, apapun komentar netizen barusan, gimana caranya pokoknya si Maling Panci dan kawan-kawan ya, ada si Krismon, ada si Dr. Mangkrak, ada si Aki-Aki Suara Cempreng, segera dikerangkeng ya kan. Karena sudah jelas-jelas apa yang dia lakukan ini menyebabkan kegaduhan ya kan. Kemudian apa lagi tuh? Ya pokoknya membuat kegaduhan ya kan, mengandung unsur fitnahan, hinaan, cacian dan lain sebagainya ya. Jadi sudah waktunya memang ini orang dikandangin karena sudah terlalu lama lepas gitu ya. Dan semakin lama lagi kalau lepas ini bisa berbahaya, bisa meracuni banyak orang. Jadi saya berharap seperti halnya juga netizen-netizen yang lain agar si Maling Panci dan kawan-kawan ini ya kalau perlu nggak usah diadili lama-lama lah ya kan. Langsung vonis berapa, 50 tahun ya. Biar menjadi pelajaran bagi yang lain yang suka menuduh dan memfitnah ya. Lanjut. Teman-teman, ini si Roy Suryo ini kenapa ketika dia lagi ngomong tuh cengengesan mulu kerjanya ya teman-teman ya. Oke, sorry ya. Saya coba deh kalian komen ya teman-teman, kenapa. Nah di sini teman-teman, dia ngomong bahwa Bareskrim memutuskan pakai perasaan katanya teman-teman. Tapi di sini ketika dia Pak Susno Duaji menjelaskan bahwa Bareskrim itu sudah punya laborat yang sangat bagus, tidak kalah dengan Amerika loh. Terus cengengesan dia, diam dia guys, gitu kan? Aneh nih orang, serius ya, oke? Terus dia bilang lagi bahwa ijazah Jokowi itu adalah tidak asli ya, hanya identik. Nggak ngerti aku, paham nggak sih apa yang disebut dengan identik ya? Saya jelasin sama kalian teman-teman ya, ini identik itu maksudnya ini. Yang bisa baca ini. Identik itu artinya sama persis, tidak ada perbedaan atau perbedaan sedikit pun. Artinya apa?
Kalau ijazah Pak Jokowi itu asli sama dengan teman-temannya yang lain yang sesama angkatan, artinya apa coba? Ya kan? Artinya ijazahnya itu asli kan? Masa teman-temannya yang sesama angkatan si Jokowi katakan ada 50 orang, terus dibilang palsu? Bisa nggak begitu? Aneh memang otak mereka. Aduh, nggak ngerti saya otaknya itu di mana gitu loh. Nah, teman-teman kalian tahu nggak kenapa mereka seperti itu nih ya? Ada orang yang DM saya teman-teman nih ya. Mau ijazah palsu atau asli, kami tidak suka sama Jokowi. Udah tahu kan alasan mereka apa? Mau asli atau nggak asli itu ijazah. Ya, mereka udah tahu kok ya. Mereka mau ngomong asli kayak ya kan gitu kan. Tetap aja mereka bilang bahwa itu tidak asli ya. Oke? Dan akan ada lagi alibi-alibi mereka semua teman-teman. Wah, ini aneh sih, ini bahaya banget itu buat bangsa ini. Saya rasa bahwa Pak Prabowo dan Mas Gibran dan penegak hukum lainnya harusnya ini harus ketat nih sama orang seperti ini teman-teman. Bayangkan kan sekelas Pak Susno Duaji ya, dia ngomong bahwa itu laborat, itu tidak kalah loh sama Amerika loh. Bayangkan artinya apa? Bukan cuma dirasa. Kalian nanti dengerin teman-teman ini, kalau kalian dengerin research ini ya. Dia si Roy Suryo ini bilang bahwa baris krim itu pakai perasaan ya. Oke, pakai perasaan. Jadi itu tidak benar katanya. Waduh, ini orang wah gemes banget serius ya. Menurut kalian gimana gitu teman-teman? Kalian gemes kali ya orang seperti ini. Terus cengengesan lagi. Ya kan ada apa dengan orang ini? Kok cengengesan mulu? Ya kan? Ya, kalau seseorang, ya kan, ketika berbicara apapun dia selalu cengar-cengir. Tetapi sebetulnya kita kan bisa ngelihat ya, cengar-cengirnya karena memang, ya kan, dia tersenyum, ataukah memang dia paksakan, dia kondisikan untuk menunjukkan kepada orang lain bahwa dirinya dalam kondisi baik-baik saja. Nah, itu kita harus bisa membedakan. Dan yang kedua adalah kita juga harus membedakan orang yang cengar-cengir karena waras atau orang cengar-cengir karena mengalami gangguan psikologi itu tentu berbeda. Nah, di sini saya menganalisisnya ya ada dua kemungkinan. Karena si Roy Panci ini memang sengaja menutupi kegundahan hatinya, menutupi kecemasan, menutupi ketakutannya, kekhawatiran dalam dirinya dengan terus tersenyum. Ya, dia ingin membuat sebuah opini gitu ya. Di benak publik bahwa dia dalam kondisi baik-baik saja agar publik semakin meyakini bahwa apa yang dikatakan oleh si maling panci ini benar gitu. Dan yang kedua saya juga menduga, patut diduga gitu loh. Senyumnya si Roy Panci ini menunjukkan bahwa dia dalam kondisi tidak waras secara mental. Kalau menurut teman-teman gimana? Silakan tulis di kolom komentar ya. Lanjut. Nah, saya sependapat satu kata GOLBOK ya, apa bacanya? Golblok. Jadi sok-sokan sebagai seorang ahli gitu ya, ahli telematika lah, ahli beginilah, ahli begitulah. Padahal sebetulnya nggak ahli sama sekali. Yakin saya nggak ahli. Ini orang bukan seorang ahli, nggak ahli apapun. Ini cuma tukang gedabrus dan dulu nasibnya baik, pernah menjadi menteri 2 kali ya mungkin karena memang latar belakang dia sebagai orang yang berkecukupan ya kan, dia masuk partai tertentu, mungkin dia menyumbang dana juga nggak sedikit, akhirnya dia ya mendapatkan posisi yang bagus dan ketika ketua umumnya menjadi presiden sebelum Jokowi ini orang menjadi menteri ya, 2 kali menjadi menteri telematika dan menteri pemuda dan olahraga ya kan. Iya, tapi sebetulnya seperti yang disampaikan oleh netizen barusan, ini orang sebetulnya gobloknya kagak ketulungan ya. Lanjut. Itu akan terbongkar oleh Roy yang lain, oleh respon-respon yang lain, oleh Ahmad Kosini. Roy, kamu itu kepedean Roy. Siapa juga yang mau jadi Roy baru, Roy yang lain seperti kamu. Yang kamu jelek begitu, sudah jelek muka, jelek hati. Terus ada orang yang mau ibarat kata seperti kamu, mana ada Roy. Terus kau bilang akan ada lagi Rismon baru yang lain lagi. Siapa juga yang mau seperti Rismon yang sudah mukanya kayak gitu, sudah jelek, hatinya juga jelek, terus otaknya juga jelek. Serba jelek. Siapa juga mau ibarat kata jadi seperti kalian. Terus kata aja lagi yang ketiga, ini seperti Khosinodin yang lain katanya, yang tompel itu. Siapa juga generasi yang mau jadi seperti Khosinodin itu? Sudah coklat kehitam-hitaman, terus jelek, jadi apa? Jadi alpukat atau lewer ndak laku, ndak ada yang make.
Terus dalam setiap masalah kasus nggak pernah menang, kalah terus. Aduh. Terus katanya lagi seperti tipe-tipe yang lain. Siapa juga yang mau, ibarat perempuan mau jadi seperti tipe itu? Ini ya, intinya ndak ada, pokoknya ndak ada yang mau generasi berikutnya yang ibarat tuh mau seperti kamu, seperti Rismon, seperti apalagi seperti Hosin itu, mana ada yang mau. Kalau kata netizen sih jelek. Itu sih kata netizen jelek banget gitu loh. Jadi bakalan ada yang mau sesuai kata netizen juga. Oh, sudah jelek begitu, buruk hati lagi. Jadi siapa juga yang mau. Iya. Menarik sekali teman-teman ya, bahwa nanti katanya akan lahir Roy yang lain ya kan. Roy yang mana maksudnya? Roy maling panci, udah ya kan. Setelah itu Roy apa lagi ya? Hah? Roy maling jemuran. Aduh, mana ada Roy. Orang yang mau mengikuti jejakmu, yang kalau jejak bagus ya pasti banyak lah ya kan yang akan mengikutinya. Lah ini jejak memfitnah ya kan. Jejak menuduh tanpa dasar. Ya bego kali kalau ada orang Roy yang lain yang mengikuti jejakmu yang macam kayak gitu. Aduh. Ini orang harus segera dikerangkeng ya, agar kegilaannya tidak menulari orang semakin banyak. Itu sangat berbahaya sekali teman-teman ya. Ya teman-teman, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang si Tompel ya, yang sedang memegang, bukan si Tompel, si maling panci ya, yang digambarkan oleh netizen melalui sebuah gambar hasil rekayasa AI sebagai Raja Panci. Tetapi itu tadi gambarnya bukan Raja Panci gitu loh. Itu Raja Teflon. Teflonnya terang bulan. Aduh. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar. Baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang dianggap menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.